Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meningkat acara yang ketiga, yaitu kajian Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Salamun. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pada Ibu Ketua Muslimat Desa Laban Makmur yang saya hormati beserta seluruh pengurusnya, pada ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Taklim Al-Ikhlas yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya pada kita semua, sehingga pada sore hari ini, walaupun dalam keadaan yang mungkin ngantuk betul Bu? Betul ya? Walaupun dalam keadaan yang agak ngantuk, tapi tetap bisa menghadiri pengajian di Masjid Jami Al-Ikhlas Desa Labuan Makmur. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya dan seluruh umatnya yang taat menjalankan perintahnya sampai hari kemudian. Jamaah pengajian Majelis Taklim Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedatangan saya di sini yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua menjalankan tugas untuk penyuluhan. Jadi kalau di kantor KUA saya sebagai penyuluh agama bidang keluarga sakinah. Tugas saya yang pertama adalah sebagai informatif atau pemberi informasi terkait dengan hal-hal yang bersangkutan dengan masalah pernikahan. Oleh sebab itu, nanti pada pengajian kali ini saya akan menyampaikan tentang wanita yang haram dinikah dan pernikahan yang dilarang oleh agama Islam. Ini tema materi pada kesempatan sore hari ini, supaya nanti bisa dipahami dan tidak terjadi ada wanita haram dinikah tapi tetap menikah. Karena kasihan Bu, kalau wanita haram dinikah tetap nikah, itu nanti statusnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zina. Kalau zina itu dia adalah perbuatan yang paling buruk dan jalan yang sesat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
menyampaikan di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wasa as-sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang buruk dan jalan yang sejelek-jeleknya jalan, sesesat-sesatnya jalan. Kemudian yang kedua, peran penyuluh agama Islam bidang keluarga sakinah adalah konsultatif, yaitu sebagai tempat konsultasi masalah perkawinan, masalah keluarga, masalah percekcokan dalam rumah tangga, masalah perceraian dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ada keluarga yang kurang harmonis, bisa berkonsultasi dengan saya selaku penyuluh keluarga sakinah. Kemudian yang ketiga, fungsi edukatif. Fungsinya salah satunya adalah sebagai fasilitator kursus calon pengantin ataupun bimbingan perkawinan. Sedangkan yang keempat adalah advokatif, yaitu fungsinya adalah untuk membantu mengatasi kasus-kasus seperti dalam kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dalam pembagian harta warisan ataupun perlindungan anak, serta pencegahan pernikahan dini. Yaitu 4 fungsi penyuluh agama Islam bidang keluarga sakinah yang untuk Kecamatan Mulai Serdang kebetulan dilimpahkan beban tersebut ke saya. Ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Al-Ikhlas yang saya hormati, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan ini mempunyai peran yang berbeda, karena memang fisiknya berbeda. Laki-laki mempunyai fisik yang gagah, yang kekar, suaranya yang tegas. Fisik yang demikian itu memang sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, karena laki-laki itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga yang tugasnya adalah melindungi keluarga, mencarikan nafkah. Sedangkan seorang istri ini mempunyai fisik yang halus, suara yang lembut, penuh kasih sayang. Nah, ini karena memang seorang istri ini tugasnya adalah mendidik anak. Seorang istri merawat anak sampai anak tersebut menjadi dewasa dan menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala
ba'dukum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun khafidatun lil ghaibi bima hafidhallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'idunna wa ajurunna fil madaji'i wadribun fa in ata'nakum fala tabawu alaihinna sabila innallaha kana aliyyan kabira. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ayat di atas ini menjelaskan bahwa memang laki-laki itu tugasnya memimpin bagi kaum wanita. Suami itu adalah pemimpin bagi istri. Karena apa? Karena suami mempunyai kelebihan tadi, kelebihan fisik maupun kelebihan akal maupun kelebihan kemampuan. Di sini dijelaskan bahwa tugas suami itu adalah mencari nafkah. Tugas suami adalah mencari nafkah bagi keluarga. Sedangkan tugas wanita yang solehah itu adalah mentaati Allah yang pertama, kemudian mentaati suami dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Jadi ketika suaminya tidak ada, seorang wanita atau seorang istri ini harus bisa menjaga dirinya, jangan justru menjadi kesempatan seorang wanita suaminya nggak ada mencari kesenangan lain. Jadi jangan sampai seorang wanita suaminya tidak di rumah, dia malah telepon-teleponan, WA-an dengan orang lain. Wanita-wanita yang seperti itu, maksudnya wanita-wanita yang tidak bisa menjaga dirinya ketika suaminya tidak di rumah, dikatakan nuzus. Nuzus itu artinya durhaka. Nah, wanita yang durhaka ini tugas suaminya adalah menasehati. Jadi kalau ada seorang wanita yang nuzus atau durhaka, dia tidak menjaga dirinya ketika suaminya tidak di rumah, maka langkah pertama adalah tugas suami itu menasehati. Jika nasihat tidak mempan, maka pisah tempat tidur. Kalau
mereka sudah taat, maka suami juga harus menyayangi istrinya. Ini, jadi sangat jelas bahwa seorang suami di sini adalah memiliki peran sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Istri tugasnya adalah mentaati suami, Ibu. Tugas istri itu adalah mentaati suami. Seorang suami kalau memberi nasihat kepada istri karena istri melakukan kesalahan, ya didengarkan dengan lapang dada. Dados nek jenengan misalnya dinasehati kali suami ini ampun tersinggung, nggih, diterima dengan lapang dada. Kalau nasihat itu benar. Jadi bukan malah nesu nek di nasihati nang suami, ya, karena memang tugas suami adalah menasihati istri. Nah, kalau istri sudah taat, nah tugas suami itu adalah membuat hatinya senang, tidak menyulitkan. Mengenai peran suami ini banyak sekali diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah. Keluarga Rasulullah itu sangat bahagia. Kalau di dalam nyanyian itu ada judulnya Aisyah istri Rasulullah. Nonton sing saged nyanyi Bu, Aisyah istri Rasulullah. Boten ya. Lagune. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikanlah sikapmu terhadap suamimu karena sesungguhnya ia adalah surga dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi melalui hadis tersebut Rasulullah berpesan kepada para istri, kepada para muslimah supaya mematuhi suami, karena surga dan nerakanya istri itu adalah pada suami. Jangan sampai istri ini membangkang. Jangan sampai seorang istri ini berani terhadap suaminya. Jangan sampai si istri ini membiarkan suaminya terjerumus ke dalam dosa. Di dalam keluarga itu nasihat menasehati ini sesuatu hal yang wajib. Kalau misalkan suami ini jenengan boten sholat, nggih dinasehati nggih Bu, ampun dibiarkan, palah tumut boten sholat. Karena suami itu tempat istri bergantung. Nek suami ini masuk neraka, nggih istrine tumut masuk neraka. Nek suami ini masuk surga, nggih istrine tumut masuk surga. Jenengan pingin masuk surga atau neraka dulu? Surga atau neraka? Surga ya. Mulane dalam keluarga niku dibagi tugasnya. Kemudian nek misale wonten salah satu anggota keluarga sing boten sae, nggih dinasehati. Di antara peran seorang istri yang sangat penting, terutama bagi suami, selain sebagai pendamping hidup, merupakan sosok yang dapat menyukseskan suami. Kesuksesan suami tidak bisa dilepas dari kasih sayang seorang istri. Biasanya
rumah tangga menjadi berantakan itu manakala seorang istri juga tidak bisa memanage keuangan, kepinginannya dhuwur-dhuwur, ya. Sementara penghasilan suami terbatas. Kasih sayang seorang istri kepada suami ini menjadi sesuatu kekuatan yang besar, menjadikan suami itu menjadi percaya diri, menjadi bersemangat. Apalagi seorang istri ini selalu mendukung kegiatan suaminya, membantu pekerjaan suaminya. Sudah istrinya pintar golek duit nang omah, ya, iso membantu keuangan keluarga, membantu makannya, membantu lain-lainnya, kemudian masih bisa mensupport suami dalam pekerjaannya. Nah, istri yang demikian itulah istri yang solehah, istri yang disayangi Allah dan suaminya. Sehingga kalau suaminya ridho kepada istrinya, istrinya meninggal dunia dijamin masuk surga. Nih Bu, nek istri ini gampang, nek masuk surga ini ora kakeh pertanyaan. Sing penting taat karo Allah, taat karo suami, mendukung suami dalam pekerjaannya, sehingga ketika dia meninggal dunia suaminya ridho kepadanya, maka istri tersebut dijamin masuk surga. Lah nek suami iki rada berat Bu arep masuk surga nih, karena tugas suami ini pertama mencari nafkah. Lah mencari nafkah kuwi asale saka ngendi, ya? Nek enek harta sing kurang bener iku engko sing ditakoni nang Gusti Allah kuwi ya suamine. Lah ibu sing gur trima nang omah nampa dhuwit ya ora melu ditakoni, sing penting taat karo suamine. Salate rajin karo suamine, taat ora pernah batak, wis aman. Lah nek suami pertanyaane akeh, golek duwite carane kepiye, iku ditakoni karo Gusti Allah. Jadi ora gur marrobuka manabiyuka madinuka, bukan hanya itu pertanyaan bagi suami. Mending dari suami apa mending dari istri Bu? Mending dari istri. Mending dadi wong wedok Bu. Enak ya Bu dadi wong wedok ya. Sing penting wis rajin ibadah, ya. Karo suami taat, ngrewangi golek duit, suami ridho, dijamin masuk surga. Nah, lah nek sing suami iki rada repot iki. Karena apa? Ya golekne duit iki, duwite saka ngendi kuwi ruwet iki ditakoni iki. Wong wedok dikai duit ora ditakoni apa-apa, lha sing tanggung jawab yo sing ngeki. Penting kan dadi wong wedok Bu ya. Mulane disyukuri dadi wong wedok Bu, aja pengin dadi wong lanang. Nggih. Kan wonten kan tiyang sing wedok operasi dadi wong lanang kan. Zaman edan zaman saniki antar wong wedok operasi pengen dadi wong lanang. Jadi ini males dadi wong wedok, alasannya wong wedok iki dadak kelahir nih, dadak nyusoni, dadak apa meteng. Enek Bu wong wedok sing ora gelem meteng, enek wong wedok sing ora gelem kelahir nih, enek wong wedok sing ora gelem nyusoni. Oke Ibu ya. Dengan demikian, untuk dapat menjalankan perannya secara baik, sejatinya seorang istri sudah memiliki bekal, yakni sifat pengasih dan penyayang, yang merupakan sifat yang mendasar
yang melekat pada diri seorang wanita. Nah, kedua sifat ini membentuk diri wanita menjadi sosok yang sempurna karena semua potensi dirinya melekat dalam sifat tersebut. Kecerdasan, emosi maupun kreativitas melekat dalam sifat pengasih dan penyayang. Untuk menjadi pengasih dan penyayang tidak cukup hanya dengan emosi saja, tapi butuh nalar dan gerak kreativitas. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu ajaran Rasulullah yang masih cocok dalam kehidupan sekarang ini adalah tata cara seorang istri membina rumah tangga yang bermuara pada keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kerukunan dalam kehidupan bersuami istri ini nanti akan menjadikan masyarakat yang tamadun, masyarakat yang beradab. Masyarakat yang beradab ini, masyarakat yang baik ini ditentukan oleh wanitanya. Maka wanita itu disebut tiang negara. Wanita itu tiang negara. Banyak pemimpin yang sukses karena istrinya. Banyak juga pemimpin yang gagal karena istrinya atau wanitanya. Jadi wanita ini merupakan tiangnya negara. Negara menjadi baik karena wanitanya, negara jadi jelek juga karena wanitanya. Kalau di dalam rumah tangga, seorang istri itu seperti halnya navigator. Navigator itu penunjuk jalan bagi suaminya. Suami ini dia akan mengikuti arah dari istrinya. Jadi kalau seorang istri ini seperti navigator yang pandai mengatur arah bahtera rumah tangga dalam menjalani kehidupan. Islam memang tidak memungkiri bahwa wanita merupakan kunci dari kebaikan umat. Apabila kaum wanitanya baik, maka akan baik pula suatu negara. Kalau wanitanya rusak, akan rusak juga suatu negara. Contohnya, kalau wanitanya baik, istrinya pada pintar ngaji, anak-anaknya dididik menjadi anak-anak yang baik. Nah, nanti akan tumbuh generasi muda yang baik. Tetapi kalau ibunya tidak bisa mendidik anak, ini akan menjadi generasi yang buruk. Jadi tolak ukur daripada kesuksesan di dalam keluarga tergantung daripada seorang istri. Ini. Oleh karena itu, istri yang sejati ialah wanita yang bisa menjaga kehormatannya, bisa menjunjung tinggi hak robnya, serta setia menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya. Selain itu, ketika beban istri sangat banyak dan berat sehingga istri tidak sanggup untuk mengerjakannya, seperti mengasuh anak, mencuci, memasak, dan mengerjakan semua kebutuhan rumah tangga sampai istri sakit-sakitan, maka di sini tugas suami adalah membantu. Jadi nek misalkan istri ini kesel, jaluk pijeti neng suamine oleh bu. Nek jenengan kesel, tahu gak dipijeti neng suamine bu? Han? Lah niki nek kesel kula pijeti bu. Kula malah jarang dipijeti, sing sering dipijeti niku.
Ya nggak masalah, kesel. Ya. Memang kalau istri itu kan tanggung jawabnya besar. Wes masak, ngombahi, resik-resik omah, ngopeni anak, ya kan? Sih tambah ngrewangi pekerjaan suami. Mulane nek anu kadang kula melas. Ngger wis mulai krasa jarene sikile padha pegel ya wis kene tak pijeti. Esuk-esuk ya tangi sik malas-malesan, ya wis tak godhok wedang. Tak mridili kacang. Nyayur. Jadi semua pekerjaan rumah tangga itu dikerjakan bersama-sama. Nek suami nang omah yo ngrewangi, tapi nek aku nang kantor dhek ora melu mbok, malah ngribeti. Nek nang omah aku sing ngrewangi, nek nang kantor aku dhewean. Tapi ya nggak apa-apa, karena memang saya lihat pekerjaan rumah itu lebih berat, lebih capek. Mulane nek apa jenengane suamine jenengan niku kok ora gelem ngrewangi blas, ya dijak ngene Pak Salamun mangan mie ayam kok tak rewangi ngomong ibu. Ya. Sebab suami itu ya ora gur kerja ngladang tok, ya kudu ngrewangi nang omah. Nah, ya sebenarnya memang bukan tanggung jawabnya, tapi seorang suami yang baik itulah suami yang mau membantu pekerjaan istrinya. Ini itulah hukum yang sangat adil yang diajarkan oleh Islam untuk memuliakan wanita. Islam itu membuat mekanisme hukum keluarga itu sangat komplit dan adil. Di dalam Islam itu diatur bahwa wanita tidak diwajibkan bekerja mencari nafkah, tetapi dinafkahi. Tetapi kalau wanita bisa mencari nafkah, ini nilainya menjadi nilai plus. Benar-benar menjadi wanita yang solehah. Nek iso membantu keuangan keluarga, walaupun sebenarnya wanita itu tidak punya kewajiban. Meskipun seorang suami dibebani tanggung jawab yang besar untuk melindungi dan mengayomi sang istri dan keluarganya, Islam juga memberi tanggung jawab lain tak kalah besar kepada wanita, yaitu berupa menjaga kehamilan, menyusui, mengasuh anak, mengatur rumah tangga. Jadi sangat terlihat jelas bahwa hukum ini sangat adil dan indah. Nek dalam sebuah keluarga ini terjadi saling bantu membantu antara suami dengan istri, maka kehidupan keluarga itu akan menjadi harmonis. Ibu-ibu pun kesel nang dereng ya. Sambil geletak-geletak oleh. Tenang ya Bu. Nah, untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis itu harus dimulai dari sesuatu yang baik. Pernikahannya harus pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah itu adalah pernikahan yang sah menurut agama dan pernikahan yang sah menurut negara.
Pernikahan yang sah menurut agama adalah pernikahan yang lengkap syarat dan rukunnya, juga tidak melanggar larangan-larangan agama. Rukun menikah niku napa mawon, Bu? Pertama ada, kedua mempelai, yang kedua ada wali, yang ketiga ada saksi, yang keempat ada mahar, yang kelima ada akad nikah. Nah, mengenai wali, ya, wali itu ada wali nasab. Wali nasab itu wali dari keluarga bapak. Yang berhak menikahkan itu pertama adalah ayah. Kalau ayahnya sudah meninggal, boleh kakaknya ayah, atau adiknya ayah, atau kakek dari ayah, atau paman dari ayah. Nah, ini. Atau keluarga laki-laki, yang penting ada laki-laki tapi dari ayah. Nah. Kemudian kalau nggak ada, boleh wali hakim. Wali hakim itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi wali. Nah, kemudian agar kita mendapatkan keluarga yang bahagia, ini harus diketahui tentang wanita yang haram dinikah. Wanita yang haram dinikah yang pertama adalah wanita yang masih memiliki suami. Jadi nek jenengan niku tesih gadah sangkutan suami, seorang wanita masih punya sangkutan, masih menjadi istrinya orang, sebelum ditalak 3, ini belum boleh menikah lagi, Ibu ya. Ini kalau wanita masih punya suami, sebelum ditalak 3, sebelum ada surat resmi ditandatangani oleh suami kalau dia itu nikah siri, atau sebelum ada akta nikah dari pengadilan agama, maka seorang wanita itu tidak boleh menikah lagi dengan orang lain, dengan laki-laki lain. Kalau ada seorang wanita masih punya suami, belum dicerai, kemudian menikah lagi, maka hukumnya adalah haram sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum. Dan diharapkan juga kamu mengawini wanita-wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Surat An-Nisa ayat 24. Oleh karena itu, apabila ada seorang laki-laki melangsungkan pernikahan dengan wanita yang masih berstatus istri orang, maka hubungan biologis yang mereka lakukan dianggap sebagai zina. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wanita yang masih dalam masa iddah, tidak diperbolehkan melamar dan menikahi seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah, baik karena perceraian maupun karena ditinggal mati oleh suaminya. Jika menikahinya sebelum masa iddahnya selesai, maka nikahnya dianggap batal, baik yang sudah berhubungan badan maupun belum, atau sudah berjalan lama maupun belum.
Dalam surat Al-Baqarah disebutkan wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Dan janganlah kamu berazam atau bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habisnya masa iddah. Masa iddah itu disebut masa tunggu. Jadi kalau seorang wanita yang masih punya suami, istrinya meninggal dunia, sebelum 3 bulan belum boleh menikah lagi. Atau seorang istri baru dicerai oleh suaminya, sebelum 3 bulan belum boleh menikah lagi. Ini aturan Allah, Ibu. Ya, tolong dipegang, disampaikan kepada kawannya yang lain. Kemudian yang ketiga, wanita yang sedang ihram. Ihram itu maksudnya sedang berada di tanah suci Mekah untuk menjalankan umrah ataupun ibadah haji. Rukunnya ibadah haji atau umrah itu adalah ihram, yaitu memakai pakaian yang tidak berjahit. Ketika sedang ihram, membunuh semut pun tidak boleh, apalagi menikah. Kemudian yang keempat, wanita yang sudah dipinang oleh laki-laki lain, sudah dilamar oleh laki-laki lain. Jadi kalau ada anak gadis jenengan misalkan sudah dilamar laki-laki lain dan sampean setujui, maka tidak boleh lagi menerima lamaran yang lain. Dalam hadis disebutkan, janganlah seorang di antara kamu melamar seseorang yang sedang dilamar saudaranya hingga pelamar pertama meninggalkan atau mengizinkannya. Selain hal tersebut, diharamkan juga bagi seorang wanita meminta agar seorang laki-laki menceraikan istrinya agar dipinang dan dijadikan istrinya. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW, dan janganlah seorang wanita itu meminta cerai saudaranya agar dia dinikahi. Artinya, ketika ada pasangan suami istri yang masih sah, di sini wanitanya masih punya suami, di sana laki-lakinya masih punya istri, maka tidak boleh hukumnya laki-laki ngomong kepada wanita tadi, kamu minta cerai sama suamimu biar kamu bisa tak nikah saya. Itu tidak boleh hukumnya. Paham, Bu? Jadi nek wong wedok sing duwe bojo terus enek wong lanang seneng terus ngomong karo wong wedok kuwi njaluk cerai karing bojone sing dhisik ben iso nikah karo wong lanang sing saiki sing dadi ceweke dan cowoke, iku hukume haram. Ibu, ampun sampai nonton terjadi. Nek teng TSM mboten nonton nggih. Niku. Niki hukumnya apa, Bu? Haram. Dados ampun sampai dilakukan karena sesuatu yang haram niku berdosa. Kemudian haram karena senasab. Nasab niku esek hubungan darah. Sinten mawon, Bu, sing masuk dalam hubungan darah di dalam Quran surat An-Nisa ayat 23 disebutkan diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu. Yang pertama, zaman saniki wonten lho, Bu, seorang ibu
dia ditinggal sama suaminya, kemudian punya anak laki-laki, dirawat dari kecil sampai bujang, kemudian anak lanang dibujuk. Hukumnya pripun, Bu? Haram ya. Kemudian yang kedua, anak-anakmu yang perempuan, bapak duwe anak gadis dibujuk, hukumnya haram ya gue. Seorang bapak duwe anak gadis dibujuk, hukumnya haram. Tapi nek zaman saiki zaman edan eneng lho Bu nang TV Bu. Bapake memperkosa anake kan zaman edan hari ini kan. Kemudian saudara-saudaramu yang perempuan, saudara perempuan nggak boleh dibujuk. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara bapak itu jenengannya apa? Bibi ya, bojo karo bibi ora oleh, bojo karo budi ora oleh. Jadi nek misalkan duwe anak bujang kok arep ngepek bibike gak oleh Ibu ya. Duwe anak bujang ngepek bibike gak oleh. Saudara-saudara ibumu yang perempuan, nah ini juga bibi dari ibu, bibi dari ayah gak oleh, bibi dari ibu juga gak oleh. Anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara laki-laki berarti keponakan, bojo karo keponakan ora oleh Ibu ya. Duwe anak lanang kok kepengin bojo disenengi ponakane gak oleh Bu, hukumnya haram karena masih nasab. Ibu-ibu yang menyusui kamu, ibu nek pernah diminum air susune gak oleh dipek bojo ya. Jadi misalnya pernah ngentil waktu cilike terus wes bujang kok seneng pengen dibojo gak oleh. Jadi nek film Sangkuriang ya, jadi saya contoh orang benar Bu ya, pernah nonton film Sangkuriang? Sangkuriang ngepek Dewi Sumbi, tapi Dewi Sumbi gak gelem. Sangkuriangnya sih malah bener, Dewi Sumbi ini bener. Sampai demi ben Sangkuriang orang ngepek Dewi Sumbi gawe persyaratan. Kon ngopo persyaratannya? Kon ngapa Bu? Gawe perahu ya? Gawe bendungan ya? Terus akhirnya Dewi Sumbi tetap ora gelem dipek, Sangkuriang nesu, perahu ini ditendang jadi gunung Tangkuban perahu. Nah, ya memang ora oleh anak ngepek mamaknya ora oleh. Hukum yang Islam juga ngono kuwi. Saudara perempuan sepersusuan. Nah, waktu cilik misalkan waktu esek zaman nyusoni, karena sering dititipi pada-pada duwe anak cilike ya, lagi nyusoni. Si A lagi nyusoni, B lagi nyusoni. Sing siji nyusoni anak wedok, sing siji nyusoni anak lanang. Nah, waktu kuwi ditinggal kerja terus dititipne karena nangis akhirnya orang tega dipentili, nah ditetei. Lah wis ngono ngger bujang kok jatuh cinta arep bojo ora oleh Bu kuwi pisan, karena cilikane wis padha-padha pernah menyusu dalam satu ibu walaupun anak orang lain. Nah, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua. Nah, ini zaman jahiliyah ini bapake duwe bojo ya. Zaman jahiliyah kan jenengane wong wedok kan
seperti harta benda, nek seneng yo dipek. Nah, kebetulan bapake wis tuwa umur 70 tahun, isih iso ngepek gadis umur 16 tahun. Terus bapake mati. Lah anake sing wis gedhe arep ngepek bekas bojone bapake iku hukume haram. Ora oleh. Jadi seorang perempuan kalau sudah pernah dinikahi bapaknya kemudian mau dinikah sudah tidak boleh. Kemudian anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dan istri yang telah kamu campuri, enek duda nikah karo rondo, rondone duwe anak gadis, mamake wis dicampuri, maka anake rondo sing wis dipek bapake mau wis dadi anake, hukume wis haram dinikah. Jadi nek misalkan kok terjadi mamake dipek, anake dipek, iku hukume zina. Tapi nek sing ora ngerti hukum iki ya terjadi Bu, enek mamake dipek terus duwe anak. Lah anak gawan mamake gadis dipek juga duwe anak meneh. Nah, enek Bu iki Bu. Coba nyeluke piye jajal ngono kuwi. Mamake duwe anak, lahir lanang. Terus anake dicampuri juga duwe anak, lahir lanang. Lah anake mamake karo anake kan bingung. Golek nyeluk. Ya ora Bu. Nah, ini kalau nggak tahu hukum-hukum seperti ini bahaya dalam kehidupan bernegara ini menjadi rusak. Sedangkan kalau misalkan ibunya belum dicampuri, sudah dicerai, itulah tidak dosa, boleh anaknya dinikah. Kemudian diharamkan juga istri-istri anak kandungmu atau menantu walaupun wis dicerai nang anake lanang itu juga tidak boleh dinikah. Atau menghimpun suatu pernikahan kakak dengan adik. Enek keluarga duwe anak wedon loro, terus disenengi kabeh, yayune yo dipek bojo, adine dipek bojo, iku yo ora oleh Bu ya. Yayune dipek bojo, adine dipek bojo, ora oleh ya Bu ya. Nah. Kemudian selanjutnya jenis-jenis pernikahan yang dilarang. Pertama adalah pernikahan beda agama. Bu, nek jenengan gadah anak gadis duwe calon suami, ditakoni agamane. Nek agamane beda, ojo oleh Ibu ya. Jenengan Islam toh? Duwe anak gadis arep dipek bojo, wong sing agamane udu Islam, ojo oleh Ibu ya. Iku pernikahan sing dilarang. Pernikahan ki tujuane nggo ngeraih kehidupan nang akhirat kono, ora gurung kehidupan nang dunia ya. Ayo.
Iki disampaikan ya Bu ya, karo tangga-tanggane ya. Aja sampai duwe anak wedok dipek bojo wong agamane lain selain Islam. Nek wong Islam kudu bojo karo wong Islam. Dalile surat Al-Mumtahanah ayat 10 dan surat Al-Baqarah ayat 221. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu wanita-wanita yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka apabila kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembali kepada mereka, kepada suami-suami mereka, orang-orang yang non-muslim. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak ada halal pula bagi mereka. Ini surat Al-Mumtahanah ayat 10. Jadi ini menceritakan kejadian zaman Rasulullah ketika hijrah. Orang-orang laki-laki Islam pada hijrah. Udah masuk Islam, sama Rasulullah mau balik lagi ke istrinya, sama Rasulullah dilarang. Wong lanang Islam masuk Islam, bojone ora gelem mlebu Islam, nang Rasulullah kon nyerai. Ini perintah Allah. Nah, kemudian ada juga wanita-wanita yang masuk Islam, suaminya nggak masuk Islam, sama Rasulullah suruh nyerai juga. Jadi wong Islam hanya boleh nikah karo wong Islam. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita-wanita budak mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik dengan wanita-wanita beriman sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga. Dan ampunilah dan ampunan dengan izinnya. Jadi kalau ada wanita muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim sebelum laki-laki non muslim itu masuk Islam. Nek wong Islam, wedok Islam nikah karo wong kudu Islam, iku ruwet Bu. Cara nikahe juga akhirnya salah siji mesti ngalah. Sing sering sing wedok ngalah dengan cara nikah agama lain. Nah, ketika seorang wanita menikah dengan orang yang agama lain, orang wanita muslim ini, maka berarti sudah menjerumuskan diri ke dalam neraka. Demikian juga kalau ibu punya anak bujang, duwe gadis pilihan agamanya iji urung Islam, ojo oleh nikah nek anak gadis duwe urung masuk Islam. Ini lah Bu, tolong diperhatikan. Kemudian kalau ada dengar-dengar ada orang Islam mau nikah dengan orang yang non Islam, mbok direwangi ngomongi, gitu ya. Iku jenengane berdakwah. Jangan dibiarkan Bu, ya. Jangan dibiarkan. Nang TSM iki
enek ora wong wedok Islam nikah karo wong mutu Islam? Nah, niku tolong dia ngomongi nek enek ibu ya. Saurunge nikah, wis kadung nikah ya wis payah. Urus-urusane ya. Nah, pentingnya mengaji itu ya agar kita itu paham tentang hukum-hukumnya. Kemudian yang kedua, pernikahan yang dilarang adalah nikah shihor. Nikah shihor adalah pernikahan yang didasarkan pada janji atau kesepakatan penukaran dengan menjadikan dua orang wanita sebagai mahar masing-masing. Misalnya, saya nikahkan Anda dengan anak atau saudara perempuan saya dengan syarat Anda menikahkan saya dengan anak atau saudara perempuan Anda. Pernikahan dengan syarat ini tidak dibolehkan dalam agama Islam. Ini bocah lanang kelamar anaknya dewe, kelamar anak seorang laki-laki, anaknya wedok dilamar bocah lanang, terus ngomong karo bocah lanang kuwi, kowe oleh bojo karo anakku nek asalkan mamamu gelem dadi bojoku. Nah, iki anak lanang mamake rondo, terus sing duwe anak wedok bapake duda. Pernikahannya ngono kuwi, kowe oleh ngepek anakku, sing penting omong-omong mamamu gelem dadi bojoku. Nah, pernikahan seperti itu dilarang oleh agama. Nikah dengan syarat. Enek lho Bu. Nang daerah Lampung Tengah gitu ada. Nah, ini apa-apa yang diceritakan di sini ini saya pernah menjumpai. Makanya saya lebih menekankan kepada ibu-ibu untuk memahami, supaya jangan lagi terjadi. Iki wong esek duwe bojo terus dibojo meneh. Iki enek rondo mamane dipek, anaknya dipek. Ya. Terus iki rondo duwe anak lanang, iki duda duwe anak gadis. Nah, terus syaratan ngono kuwi. Terus iki enek wong wedok bojo karo agamane liya. Nah, kejadian-kejadian itu nek ibu-ibu padha ngerti ya, sebisa mungkin untuk ngomongi gitu ya. Aja dijorne Bu. Nek delok kemungkaran yo dicegah. Pertama dengan tangan, kedua dengan lisan, ketiga dengan hati. Nek diomongi wis orang ngandel, ya wis sing penting di batin wae. Wis tak omongi orang ngandel, ya wis lah karepmu lah, mlebu-mlebu neraka karepmu. Ngono ya Bu ya. Tapi ojo sampai ibu-ibu ki orang ngomongi babar blas. Ya. Dosa kabeh Bu. Nek enek kemungkaran kok gur dijorne wae dosa kabeh. Misalnya suatu desa iki terjadi kemungkaran wong siji wae, nek kena banjir ya kena banjir kabeh Bu. Nek kena gempa ya kena gempa kabeh. Padahal sing nglakoni kemungkaran gur wong siji lho, loro. Mulane desane dijaga bareng Ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga pernikahan yang dilarang adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah sing nggo seneng-seneng. Misale enek wong Arab teko nang Indonesia, tujuannya kerja, bojone ditinggal nang Arab. Karena kesepian akhirnya enek wong wedok-wedok Indonesia sing gelem dipek bojo
targetnya gur sebulan 2 bulan dibayar sebulannya 1 juta, kontrak 30 juta. Nah, itu enek Bu nang Indonesia, nang daerah puncak Bogor ngono. Wong wedok-wedok sing gelem dikon kontrak. Nah, dipek bojo gur sebulan dibayar 30 juta. Wes tanda tangan duitnya serane, wes dadi bojone. Engko 30 dina entek kontraknya wes kudu bojone meneh. Ibu-ibu males apa gelem dipek model ngono kuwi? Moh ya. Menikah kok dikontrak ya. Kontrak sebulan. Nah nikah ya kudune kontraknya seumur hidup semati. Nah gur sebulan 2 bulan ya aja gelem ya Bu ya. Nah kemudian yang keempat, yang terakhir itu nikah muhalil. Nikah muhalil itu adalah nikah untuk menghalalkan. Misalkan enek sebuah keluarga itu terjadi percecokan, terjadi keributan, terus sing lanang wis ngomong kowe tak cerai. Nah ketika orang laki-laki itu ngomong kowe tak cerai nang bojone, otomatis jatuh talak 1. Talak 1 itu esih oleh balen, esih oleh rujuk. Lah kok wis rujuk gare ribut-ribut meneh, sing lanang ngomong meneh tak cerai kowe, balik nggone mamamu. Nah jatuh talak 2. Esih oleh balen meneh esih oleh. Tapi akad nikah neh, balen rujuk. Lah wis ngono ribut meneh. Wis balik nggone bojomu, nggone mamamu, tak cerai kowe. Nah iki wis rampung, wis tamat. Wis ora oleh balen meneh. Nah ketika balen meneh iku kudune sing wong wedok kuwi wis dibojo nang wong liya. Nah, gek nunggu sampai dicerai meneh. Tapi nek sengaja wong lanang kuwi mau karena isih seneng misalkan karo bojone biyen ya. Isih kepingin balen meneh padahal wis ora iso balen terus ngongkon kancane. Kaya nek rondo PN. Lah biayane kae wis tak biayai. Sing penting kok aja mbok campuri ya. Engko nggar wis anu wis sebulan dicerai. Soalnya arep tak pek meneh. Nah, itu namanya pernikahan dari orang suruhan itu namanya nikah muhalil. Nikah muhalil itu hukumnya haram Ibu ya. Tidak boleh. Dilarang oleh agama Islam. Nah, itulah ya tentang hukum-hukum wanita yang haram dinikah dan pernikahan yang dilarang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa dijadikan pegangan dalam kehidupan kita. Nah, itu Bu yang dapat saya sampaikan dalam pengajian kali ini. Spesial saya itu memang ini Bu, keluarga Sakinah ya. Jadi ini ada pedomannya, modul keluarga Sakinah. Kemudian itu saya minta tanda tangan untuk bukti penyuluhan. Jadi untuk ke depan
saya minta waktunya ora ketang sebulan sekali. Mungkin niki Jumat kepira, Fuad? Jumat terakhir ya? Oh ya. Jadi terakhir, ini tanggal 28. Jadi insya Allah untuk Jumat yang terakhir, Bu, kula meneruskan tentang bahasan keluarga sakinah. Nek saged jenengan nek ngaji anu saged nulis boten nggih? Boten saged nulis, tapi nek sing saged nulis boten buku nggih. Dadi ilmune nyantol nggih. Anten ngajine wonten asile ngoten lho. Jadi untuk Jumat yang keempat, insya Allah saya rutin untuk mengisi tentang pembinaan keluarga sakinah untuk supaya menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, apabila ada salah mohon maaf, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.